Membunuh. Mantra naga darah, 3 cetakan mantra memadatkan satu karakter. Ini adalah mantra naga darah tahap pertama. Muyun sepertinya bisa melakukan ini sekarang. Dalam gambar Zuxian, Haixuan melihat pemandangan ini, berbaring malas di tanah, bermandikan sinar matahari, dan mengangkat alisnya. Tubuh naga ramping itu agak kencang saat ini, dan terkejut. Masing-masing dari 10 ras naga memiliki formula seni bela diri terbaiknya sendiri yang disesuaikan dengan setiap ras. Mantra naga darah. Untuk mengguncang keterampilan rahasia unik keluarga naga laut, bahkan budidaya anak-anak keluarga pun sangat sulit dikendalikan. Tapi sudah berapa lama sejak Mu Yun mendapatkan keterampilan ini? Sekarang, sudah mencapai titik ini. Bagaimana orang ini melakukannya? Mantra naga darah, dengan 9 tingkatan sebagai puncaknya, dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat bahkan di ranah kaisar setengah langkah dan kaisar kuasi. Saat ini, meskipun Mu Yun adalah produk kohesi, dia sudah dapat dianggap memasuki rumah. Boom! Ruang itu terkoyak oleh naga ki dan paviliun pedang. Mu Yun menunjukkan sisi terkuatnya pada Su Jianbo. Raungan itu terus berlanjut. Saat ini, Dong Yun Seng, yang bertarung dengan Long Ling, juga menyadari ada yang tidak beres. Nafas Su Jianbo sangat lemah. Saat cahaya menyebar, Dong Yun Seng melihatnya dan merasakan jantungnya bergetar. Pada saat ini, tubuh Su Jianbo jatuh ke tanah, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan lukanya sangat parah. Pada saat ini, Mu Yun muncul di depan Su Jianbo, dan pedang Dewa Tianque berada di dekat alis Su Jianbo. Kepala keluarga Su, 9 orang kuat yang terkenal dengan surga pertama dikalahkan oleh Mu Yun saat ini. Sesuatu mencari kematian. Mu Yun menatap Su Jianbo dan berkata dengan dingin, "Siapa yang kamu benci?" Saat ini, Su Jianbo kecewa. Gagal, kalah dari Mu Yun. Kalah dari pria dengan 6 alam. Mu Yun, Su Jianbo berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak bisa melarikan diri. Istana Bintang sedang menunggumu. Jika kamu bertemu 4 orang dewasa dan pemimpin istana ke-7, kamu akan mati. Bukan giliranmu untuk khawatir. Mu Yun tidak berkata apa-apa, dan pedang Dewa Tianque menembus alis Su Jianbo dalam sekejap, menghancurkan jiwanya dan menghancurkan vitalitasnya. Saat ini, Dong Yun Seng hanya merasa ketakutan di dalam hatinya. Dia menarik diri dan tidak melakukan apa yang diinginkannya. Saat ini, dia lari dan pergi dari sini. Su Jianbo di alam Jiuxiong dibunuh oleh Mu Yun, yang membuktikan bahwa Mu Yun memiliki kekuatan tempur Jiuxiong. Ditambah lagi Long Ling, Su Jianbo meninggal. Sangat mungkin juga bagi mereka untuk bekerja sama dan membunuhnya. Tugas mendesaknya adalah melaporkan berita ini ke Di Liu Fang. Dasar bajingan. Dong Yun Seng tidak bisa menjaga bawahannya saat ini, dan segera melarikan diri. Mu Yun tercengang saat melihat adegan ini. Faktanya, setelah bertarung dengan Su Jianbo, dia hampir mengalami kekalahan ekstrim. Jika Dong Yun Seng tidak melarikan diri, dia tidak bisa membunuh Dong Yun Seng, bahkan dengan roh naga. Pada saat ini, ketika Long Ling melihat Dong Yun Seng melarikan diri, dia tidak akan mengejarnya, dan dia tidak bisa mengejarnya. Sebagai roh dari barisan, dia ada di sini. Tapi dia tidak akan melepaskan yang lain. Suara perkelahian terus terdengar. Keluarga Dong dan keluarga Su lainnya dibunuh oleh kisi tubuh naga Tao yang dibedakan oleh roh naga. Setelah sekian lama, puluhan orang, hanya sedikit orang yang mengungsi, dan jenazah lainnya tergeletak berantakan di antara reruntuhan. Pada saat ini, kepala naga mendekati Mu Yun dan memandang Mu Yun dengan hati-hati. Mu Yun berkata sambil tersenyum, "Senior, Anda dan saya sudah sepakat sebelumnya. Apa yang didapat si pembunuh adalah milik saya. Saya tidak akan memindahkan apapun lagi." Roh naga tidak memperhatikan kata-kata Mu Yun, tetapi langsung bertanya, "Apakah kamu seekor naga?" "Aku tidak." Mu Yun tersenyum, "Hanya saja kamu bisa mengubah dirimu menjadi naga." Dengan itu, permukaan tubuh Mu Yun mengembun menjadi serpihan sisik naga. Ini bukan perubahan formula seni bela diri, tapi sisik naga asli yang tumbuh dari permukaan tubuh Mu Yun. Pada saat ini, roh naga bersinar di matanya dan berkata lagi, "Ikutlah denganku." Mendengar ini, Mu Yun memberi makan sedikit. Jika orang itu melarikan diri, dia pasti akan kembali. Masih ada beberapa rahasia di sini. Aku bisa memberitahumu. Terserah kamu untuk melihat apakah kamu bisa melihat peluangnya. Roh naga berkata langsung, "Pokoknya, tempat ini telah ditemukan. Lebih baik memberikannya kepada mereka daripada kamu."
Muyun melengkungkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih, Guru." "Tunggu sebentar." Kata-kata Muyun jatuh, tubuhnya berbalik, mendatangi mayat-mayat itu, melepas perangkat penyimpanan ruang dan mengumpulkannya. Roh naga berkata lagi, "Kamu sudah berada di surga tingkat 6 dan memiliki kekuatan untuk membunuh 9 tingkat. Mengapa kamu menginginkan hal-hal ini? Aku tidak sendirian." Mendengar ini, Lingming lama berhenti berbicara. "Ikut denganku." Pada saat ini, roh naga membawa Muyun dan masuk lebih dalam. Sepanjang jalan, Muyun hanya berpikir, yang muncul dalam gambar membunuh surga. "Senior Haixuan." Muyun tersenyum dan berkata, "Jika roh naga itu kesal dan baik hati, saya harap Senior Haixuan dapat menyelamatkan anak itu. Tidak ada pertolongan." Muyun tidak menyangka Haixuan akan menjawab begitu sederhana, dan kemudian berkata, "Senior, selamatkan aku sekali, aku bisa menjanjikanmu syarat." "Sebuah kondisi." Haixuan mencibir, "Apakah saya membutuhkan Anda untuk membantu saya?" "Lelucon, Haixuan, saya ada di keluarga naga Dewa Laut pada masa itu, dan saya juga memiliki status yang tinggi. Sekarang, hanya ada sedikit orang di keluarga Dewa Laut Naga yang memiliki generasi yang lebih tinggi dariku, yaitu kepala keluarga naga Dewa Laut saat ini. Saat aku melihatku, aku harus memanggilku kakek. Jika aku dalam masalah, keluarga naga pengguncang laut harus membantuku. Aku membutuhkanmu." Muyun menyentuh hidungnya dan berhenti berbicara dengan Haixuan. Orang ini, dengan hidung terangkat, tidak dapat meyakinkan. Terlebih lagi, ketika dia meninggalkan surga ketujuh, Ming Yuexin mengirim Ruan Liulian untuk melindunginya. Namun selama bertahun-tahun, Ruan Liulian memang muncul, tetapi sekarang, orang tidak tahu harus kemana. Terakhir kali dalam Perang Pulau, Ruan Liulian tidak muncul. Apalagi saat saya masuk surga pertama, saya baru saja melebur ke surga. Sekarang, dalam sekejap mata, sudah 6 kali menyegel surga. 8% dari Ruan Liulian juga merupakan tingkat penyegelan surga. Sekarang aku mungkin tidak kuat. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Pada saat ini, Longling, bersama Muyun, pergi jauh ke lembah selangkah demi selangkah, dan jalan marmer putih muncul di depannya. Di kedua sisi jalan, prajurit lapis baja berdiri dengan bangga. Jalan lebar tidak ada habisnya. Di depan kami, awan dan kabut berputar-putar seperti negeri dongeng, membuat Muyun tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Longling berhenti saat ini, memandang Muyun dan berkata, "Ini adalah asrama Gusuan pada tahun-tahun itu. Gusuan ada di sini kecuali di istana Gusuan miliknya. Ada peluang yang ditinggalkan oleh Gusuan. Apakah Anda bisa mendapatkannya? Itu tergantung pada keberuntunganmu. Jika orang lain datang dan bergegas, kamu akan mati jika tidak mendapat kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu tidak mendapat kesempatan, kamu bisa kembali dan aku bisa menyelamatkan hidupmu." Roh naga berkata, mengeluarkan jimat naga dan memberikannya kepada Muyun. Dia berkata, "Jika kamu pikir kamu tidak bisa menahannya, hancurkan jimat naga itu dan aku bisa menyelamatkanmu. Tentu saja, jika kamu bersikeras pada jalanmu sendiri dan tidak ingin hidupmu menjadi kebetulan, aku tidak bisa menyelamatkanmu." Muyun mengambil tanda naga itu, mengangguk, dan langsung menuju jalan di depan. Sosoknya berangsur-angsur menghilang di antara awan di jalan. Longling melihat sosok Muyun yang hilang dan menghela nafas sedikit. "Zaman sudah berubah, Tuan. Lagi pula, saya tidak bisa menjaga tempat ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya." Sambil menghela nafas, tubuh roh naga perlahan menghilang. Namun, di lembah, samar-samar, asap seperti naga membubung, seolah menjelajahi seluruh area. Pada saat ini, Muyun melangkah ke jalan raya, dan awan muncul di belakang. Melihat ke belakang, itu sangat luas. Muyun tidak yakin apakah yang dikatakan roh naga itu benar. Jadi saat ini, dia tidak hanya tega menjelajahi reruntuhan, tapi juga berhati-hati dengan pemandangan di sekitarnya. Di kedua sisi jalan, patung-patung berdiri dengan gagah. Awan di sekelilingnya hanya menutupi pemandangan depan dan belakang, namun patung di sisi kiri dan kanan terlihat jelas. Saat ini, Muyun sudah berada 100 kaki di jalan raya. Tiba-tiba, Muyun berhenti. Salah. Tiba-tiba, Muyun berbalik dan langsung membunuh. Boom! Raungan pelan terdengar dalam sekejap. Hanya untuk melihat bagian belakang, di awan, sesosok tubuh tiba-tiba keluar. Sosok itu, memegang senjata panjang,
berdiri di tempatnya. Keseluruhan orang itu tampak seperti senjata yang panjang, lurus dan lurus. Namun, ketika Mu Yun melihatnya, dia menemukan bahwa itu hanyalah sebuah baju besi. Tangannya yang terbuka gelap seperti tinta, dan wajahnya kosong dan kusam. Hanya sepasang mata hijau tua yang terlihat. Ini tidak seperti manusia, ini seperti baju zirah. Bisakah baju besi bertarung? Mu Yun melihat sosok baju besi itu dan berkata langsung, siapa? Tepat pada saat ini, sosok armor itu mengabaikan Mu Yun, namun segera menodongkan pistol dan langsung membunuh Mu Yun. Pedang dan pistol langsung bertabrakan. Tapi segera, Mu Yun merasakan kekuatan dari sosok armor itu. 6 tingkat surga disegel, sama seperti dia. Merasakan ini, Mu Yun tidak terburu-buru dan terlalu khawatir. Pedang ilahi Tianque, cahayanya menyala, dan formula pedang iblis 4 roh terus memotong pedang Qi saat ini. Dentang, Kong terdengar. Dalam sekejap, Mu Yun bertarung dengan sosok berarmor itu. Di antara keempat matanya, pedang tajam Qi meledak di pedang Mu Yun. Dengan keras, gas pedang menyerbu ke dalam armor dan langsung menghilang. Saat berikutnya, armor itu hancur dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, Qi pembunuh juga runtuh. Mu Yun bernapas sedikit, menyingkirkan pedang Dewa Tianque dan melangkah maju. Dengan cara ini, teruslah masuk jauh ke dalam jalan tersebut. Segera, sesosok tubuh muncul di depan. Itu masih dalam postur baju besi, tapi saat ini, dia memegang pisau. Tampaknya diam-diam menunggu Mu Yun. Pada saat melihat Mu Yun muncul, postur armornya langsung mengayunkan pisau untuk membunuh. Keduanya bertengkar lagi, tapi kali ini, Mu Yun dengan jelas merasakan bahwa sosok dalam baju besi itu mematikan, dan kekuatannya sudah berada di level 7. Namun, ini tidak menghentikan Mu Yun. Setelah minum sepatah kata pun, Mu Yun langsung melangkah keluar, dan pedang ilahi Tianque dipotong lagi. Pertempuran ini memakan waktu lebih lama dari sekarang. Akhirnya, tubuh armor itu dikalahkan oleh Mu Yun lagi, tersebar di tanah, berubah menjadi awan dan menghilang. Jadi, setelah maju 100 kaki, Mu Yun bertemu dengan tubuh lapis baja lagi. 8. Tingkat surga disegel. Buatlah janji untuk minum teh. Armor tubuh, lagi sampai akhir. Selanjutnya, tubuh armor 9 tingkat muncul. Kali ini, setelah waktu pembakaran dupa, badan armor dari 9 tingkat itu jatuh ke tanah dan runtuh. Pada saat ini, Mu Yun terus memilih untuk masuk lebih dalam. Hingga bagian depan, sebuah badan armor muncul lagi. 10 tingkat surga disegel. Melihat tubuh baju besi itu, Mu Yun menghancurkan mulutnya. 10 alam telah muncul. Ini berakibat fatal. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mu Yun melihat tubuh armor di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apakah sudah berakhir setelah membunuhmu? Badan armor tidak menjawab saat ini, hanya mengangkat pedang dan langsung membunuh Mu Yun. Momentum teror pecah dalam sekejap. Suara gemuruh terus berdering. Napas berdebar-debar ditransmisikan. 6 tingkat surga disegel, dan 10 tingkat surga disegel oleh perang. Pedang ilahi Tianque ada di tangan Mu Yun dan meledak menjadi cahaya ekstrim yang menyilaukan. Di bawah tabrakan berulang kali, Mu Yun merasakan kesenjangan antara dirinya dan 10 level. Ada 6 tingkat surga, dan jalur dominan lebih dari 7.500 meter. Dan penutupan 10 kali lipat alam surga adalah terobosan jalur dominan 9.500 meter. Pada level batas 9.500 meter hingga 10.000 meter, Tao yang dominan disebut yang terkuat di 10 level. Di depan badan pelindung, saya tidak tahu apakah jalan utama baru saja mencapai 9.500 meter atau 10.000 meter, tetapi bagaimanapun juga, kekuatan jalan utama benar-benar berbeda ketika jaraknya hampir 2.000 meter. Saat ini, Mu Yun membunuh dengan pedang, dan bau teror muncul. Bahasa pedang naga, saat pedang keluar, itu seperti naga pengembara yang datang ke dunia. Dikombinasikan dengan 6 tubuh pedang palsu, kekuatannya mendekati batas formula pedang 4 roh iblis. Kong, prajurit lapis baja memegang pedang dan menahan pedang. Pada saat ini, Mu Yun benar-benar kehilangan kesabaran. Formula pedang 4 roh iblis. Sutra Kaisar Kuning, jari Hercules, staf Lady dan oven surga dan bumi semuanya digunakan, tetapi baju besi itu dapat menahannya. Kesenjangannya agak besar. Saat ini, hanya cara Tai Chi yang belum diterapkan. Namun, jika Anda menggunakan cara Tai Chi, Anda akan mencapai batasnya.
Apa adegan selanjutnya? Lupakan. Pada saat ini, Mu Yun meminum dalam hatinya dan kekuatannya berfluktuasi di matanya. Jika aku tidak membunuhmu, amarahku akan sulit diredakan. Ketika ucapan ini jatuh, cahaya di mata Mu Yun memadat dalam sekejap. Saat berikutnya, jalan Tai Chi, cahaya hitam dan putih, tiba-tiba mengembun. Namun, sebelum cahaya Tai Chi dilepaskan, badan armor itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Sebaliknya, yang berdiri di tempat adalah seorang wanita. Wanita itu dibalut rok benang asap hijau panjang, dan roknya diseret ke belakang, menunjukkan sedikit keterpisahan. Wajahnya tertutup dan pemalu, temperamennya mulia dan anggun, seperti bulan cerah 9 hari, yang luas dan populer. Saat ini, jalan Tai Chi telah terbunuh dan langsung menuju ke wanita itu. Namun, wanita itu sepertinya tidak melihatnya sama sekali. Dia membiarkan jalan Tai Chi menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, raungan yang diharapkan Mu Yun tidak terdengar. Cara Tai Chi-nya sepertinya telah kehilangan keampuhannya. Dia menyerang tubuh wanita itu dan menghilang. Pada saat ini, Mu Yun terlihat tegang, dan pedang ilahi Tian Ke ada di tangannya, jadi dia tidak berani ceroboh sama sekali. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun memandang seorang wanita seperti bulan yang cerah dan berkata dengan ragu-ragu. Pada saat ini, wanita itu menatap Mu Yun dengan mata penuh, menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, kamu telah lulus ujian. Sudahkah Anda lulus? Ujian? Mu Yun tercengang, tes apa? Mu Yun memandang wanita itu dan berkata, siapa kamu? Wanita itu menggerakkan alisnya dan berkata perlahan, nama saya. Dia sepertinya telah berpikir lama sebelum berkata, nama saya Wen Yuewen. Saya adalah murid Tuan Gusuan. Petik 2, Wen Yuewen, magang Gusuan, kamu baru saja lulus ujian. Kamu telah lulus ujian tuanku. Kamu bisa mengikutiku, kata Wen Yuewen saat ini. Mu Yun memandang wanita aneh seperti bulan terang di depannya, dan hatinya tidak yakin. Apakah wanita ini hidup atau mati? Mu Yun tidak tahu, dan tidak baik bertanya satu sama lain saat ini. Bersama Wen Yuewen, dia pergi ke depan. Pada saat ini, Mu Yun juga menemukan bahwa setelah wanita itu muncul, awan dan kabut di depannya, seperti negeri dongeng, akhirnya menghilang. Awan tidak ada di sana. Di ujung jalan, mereka melayang di depan Mu Yun. Pada akhirnya, ada langkah satu persatu yang lepas landas. Di atasnya terdapat istana-istana megah yang terlihat cukup eye-catching. Ini adalah tempat peristirahatan tuanku. Tuan tidak berada di istana Guxuan sepanjang tahun, tetapi di sini. Jauh dari istana Guxuan dan 11 istana lainnya. Jauh dan sunyi. Mendengarkan kata-kata Wen Yuewen, Mu Yun semakin bingung. Wanita ini, tahukah kamu bahwa istana Changdi telah dihancurkan? Itu. Mu Yun memandang Wen Yuewen dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, istana Changdi telah dihancurkan. Aku tahu, kamu tahu, sepertinya kamu tidak peduli sama sekali. Wen Yuewen berjalan di depan Mu Yun saat ini, mengubah postur tubuhnya, dan punggungnya juga sangat bergerak. Saat Sifu keluar, dia melarangku di sini dan memberitahuku bahwa jika seseorang datang ke sini, aku bisa membantu. Wen Yuewen berkata dengan lemah, pada masa itu, guru tidak bisa membiarkan saya mati, jadi dia melarang saya di sini. Dia pria yang hidup, dan Gu Duyi, manusia hidup seperti Haixuan. Dari sudut pandang ini, runtuhnya istana Changdi tidak berarti semua orang tewas. Ada banyak orang yang hidup. Memori Guduk dilarang. Wen Yuewen juga dilarang. Haixuan juga bebas dari rasa khawatir. Bagaimana dengan yang lainnya? Siapa lagi yang selamat? Apalagi ada orang yang tinggal di istana Changdi. Bagaimana dengan istana Kaisar Kuning? Mu Yun tidak tahu. Pada saat ini, Mu Yun mengikuti Wen Yuewen menaiki tangga dan sampai ke istana. Wen Yuewen berkata pada saat ini, Anda adalah orang hidup pertama yang saya lihat selama bertahun-tahun, waktu stagnan. Setelah Anda masuk ke sini, waktu di sini mulai berjalan normal. Tuanku telah menjadi kaisar pada tahun-tahun itu. Beberapa hal yang tertinggal mungkin berguna bagimu. Kamu bisa memberitahuku apa yang kamu butuhkan. Mu Yun memandang Wen Yuewen dan berkata, ada. Wen Yuewen mengangguk dan berkata, selama aku bisa melakukannya. Mu Yun segera berkata, kalau begitu saya ingin langsung dari 6 tingkat ke 10 tingkat. Yang terbaik adalah mencapai tingkat kaisar setengah langkah.
Bolehkah saya melakukannya? Wen Yuewen tercengang saat mendengar ini. Dia memandang Mu Yun dengan mata bodoh. Yah, kata Mu Yun, aku bercanda. Tanpa diduga, Wen Yuewen berkata saat ini, sulit untuk membawamu ke level ke-10, tapi itu bisa membawamu ke level ke-7 dengan cepat. Kamu bisa mencobanya. Oh, dengan itu, Wen Yuewen membawa Mu Yun ke depan aula dan keluar dari loteng ke-81 di sebelah kiri sepanjang koridor panjang di sebelah kiri. Dorong pintu dan masuk, pemandangan di depan Anda, dan waktu naik pesawat berubah. Mereka tidak berada di aula, tapi di tanah vulkanik. Di depan, gunung berapi setinggi ribuan kaki saling terhubung. Di puncak gunung, api dimuntahkan. Wen Yuewen berkata pada saat ini, tempat ini disebut Huoi Huoshensan. Tempat ini awalnya dipindahkan oleh Tuan Chang untuk tuannya. Saat Sifu berlatih formula seni bela diri, dia perlu memadamkan dagingnya dengan cairan lelehan gunung berapi. Lord Chang pindah ke sini dan menyimpannya di Istana Bulan. Pergilah menyusuri tempat ini dan masuk ke pegunungan yang dalam. Nyala api di gunung yang terbakar akan membakar jalan utamamu. Jika kamu bisa membawanya, kamu akan tahu apa manfaatnya. Mendengar ini, Mu Yun tergerak. Haixuan, bisakah kamu mencobanya? Mu Yun bertanya. Suara Haixuan terdengar pada saat ini dan berkata, saya ingat bahwa Kaisar Wanita Guxuan memiliki seorang murid perempuan bernama Wen Yuewen, tetapi pada saat itu sepertinya dia masih seorang gadis kecil, Gunung Dewa Api. Saya juga tahu bahwa dia memang Tuhan yang memadamkan Tuan Tao dan daging. Tapi tak disangka, Kaisar pindah ke rumah istrinya. Semakin kuat seorang pria, semakin dia tahu bagaimana menghargai wanitanya. Mu Yun tersenyum, memotong. Haixuan berkata dengan nada menghina, cobalah. Ya, saat ini, Mu Yun memandang Wen Yuewen dan berkata, terima kasih. Dengan itu, Mu Yun langsung menuju ke gunung berapi. Begitu Anda memasuki gunung suci, nafas panas membakar tubuh Mu Yun. Pembakaran itu hampir membuat Mu Yun melompat. Pada saat ini, tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa, darah, dan guru Tao terpanggang dengan panas yang menyengat. Ini seperti orang biasa yang dipanggang di atas api. Terlebih lagi, tidak peduli bagaimana cara menyembunyikannya, api itu diarahkan ke seluruh tubuh. Bau teror yang panas membuat Mu Yun merasa tubuh dan pikirannya sangat menderita. Sepertinya begitu, Haixuan berkata pada saat ini, nak, pangganglah dengan baik. Jika kamu memanggang dengan baik, jalan utamamu akan melambung tinggi, dan tidak hanya kekuatanmu yang dapat ditingkatkan, tetapi juga mengisi ketidaksempurnaan dari jalan utamamu sebelumnya. Mu Yun mengatupkan giginya dan tidak berkata apa-apa. Mudah bagi anjing untuk mengatakan, itu bukan dia. Saat ini, perasaan terbakar api sungguh terlalu menyakitkan. Suara gemuruh terus berdering. Pakaian Mu Yun terbakar naik turun. Segera dia berdiri telanjang di antara gunung berapi dan pergi jauh. Namun, dalam penderitaan yang tersiksa ini, Mu Yun perlahan-lahan menemukan sumber kebahagiaan. Lautan jiwa penuh dengan api. Di lautan jiwa dan di depan raga jiwa, dua jalan dominan mengimbangi. Pada saat ini, cahayanya berkedip dan mengeluarkan nafas yang menakutkan. Khususnya, cara kedua yang mendominasi, di bawah pembakaran gas magma, tidak hanya tidak menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi juga menunjukkan perasaan nikmat yang luar biasa. Saat Mu Yun secara bertahap beradaptasi dengan pemanggangan, semakin dalam, semakin kuat kekuatan memanggangnya. Namun, Mu Yun hampir tidak bisa mendukungnya. Perlahan-lahan, hati Mu Yun menjadi tenang dan beradaptasi dengan gas yang terbakar. Dengan udara panas yang masuk ke dalam tubuh, Mu Yun juga dengan jelas merasakan bahwa Master Tao mulai menyerap aliran udara panas tersebut pada saat ini. Mu Yun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mulai menyatukan esensi dan semangatnya untuk mengisi jalan dominan. Seiring berjalannya waktu, Mu Yun semakin memperdalam dan mengejar batas yang dapat ditanggungnya sampai akhirnya, suatu saat nanti. Tiba-tiba, di tubuh Mu Yun, dua saluran dominan mulai meningkat saat ini. Lebih dari 7.000 meter jalan dominan, di bawah pertumbuhan berkelanjutan, mulai diperluas. 7.600 meter. Dia berhenti. Namun, Mu Yun terus mengupayakan promosi Tao yang dominan. 7.700 meter. Dia berhenti lagi. Jadi Mu Yun terus memperdalam. 7.800 meter. Melanjutkan. 7.900 meter. Melanjutkan. Melihat kita akan menembus batas 8 km dan memasuki ranah 7 kali lipat,
laju pertumbuhan jalan dominan terhambat dan terhenti saat ini. Mu Yun terus memperdalam. Namun, saat berikutnya, ketika dia mengambil langkah, nafas panas di sekelilingnya tidak tumbuh sedikit pun, tetapi dalam sekejap beberapa kali lebih tinggi. Langit penuh teror, tapi tubuh penuh waktu. Brengsek. Dengan omelan pelan, Mu Yun melangkah keluar, tubuh Wan Erlei berkumpul di sekeliling tubuhnya, dan 5 pola guntur muncul pada saat itu. Untuk menahan erosi kekuatan pembakaran dengan tubuh Wan Er. Tapi itu hanya melemah sedikit. Suara Haixuan terdengar dan berkata, "Jangan konseling, nak, tahan saja. Mungkin kamu bisa tumbuh 100 atau 200 meter setelah kamu menembus 8.000 meter dalam sekejap. Apakah kamu menggertakku? Kenapa kamu berbohong padaku?" Di zaman kuno, gunung api yang menyala-nyala adalah tempat favorit bagi mereka yang mendominasi seni bela diri. Merupakan impian setiap orang untuk meredam dominasi mereka di sana. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. "Gila, eja." Dengan teriakan makian, Mu Yun jatuh ke tanah. Pada saat ini, gas lelehan bubur di sekitarnya mengalir ke wajah, menutupi permukaan tubuh Mu Yun dan mengalir ke tubuh Mu Yun. Boom, boom, raungan yang dalam terus terdengar. Kulit Mu Yun hangus dan darahnya menjadi kering. Saat ini, dia hanya bisa menjaga jiwanya tetap jernih. Begitu jiwanya terbakar, semuanya akan berakhir. Dengan cara ini, Mu Yun masih bersikeras pada dirinya sendiri dan tetap sadar. "Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan." Dengan sekali klik, tiba-tiba terdengar. Di permukaan tubuh Mu Yun, kulit yang terbakar mulai rontok. Tubuhnya seolah menjelma menjadi ular naga, berganti kulit, dan mengeluarkan noumenon diri dari kulit aslinya. Pada saat ini, kekuatan Mu Yun menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuh setinggi 1,8 meter itu terlihat bukan berotot, melainkan perpaduan garis-garis indah. Memang agak kurus, tapi badannya sehat. Kulitnya menghadirkan warna keemasan muda, seolah sakral menutupi tubuhnya. Mu Yun, yang tidak memiliki apa-apa, terlihat energi di atas dan di bawah. Saat ini, Mu Yun mengayunkan tinjunya, dan matanya berkedip-kedip. Perasaan nyaman membuatnya merasa bahagia seumur hidupnya. Ciri khas Gunung Dewa Api ini sungguh sakti. Dominasi jalannya, 8.200 meter. Segel surga 7 kali. Mu Yun memandang tubuhnya dengan puas. Aneh sekali, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Selama bertahun-tahun, saya telah beralih dari surga yang mencair ke surga yang disegel. Saya pikir saya selangkah demi selangkah dan tidak memiliki cacat dalam latihan saya, tetapi di bawah pengaruh gunung yang berapi-api ini, kekuranganku masih disorot." "Sempurna, kamu sedang bermimpi." Haixuan tersenyum pada saat ini. Kultivasi seni bela diri apapun, di bidang kultivasi apapun, akan memiliki cacat tertentu, tetapi yang kuat akan menghilangkan cacatnya sendiri setelah menerobos, sedangkan orang biasa tidak dapat menemukan cacatnya sama sekali. Berlatih dengan berpuas diri sampai akhirnya dia terjebak di alam semesta dan tidak bisa melewatinya sepanjang hidupnya. Baru kemudian dia menemukan ada yang salah dengan latihannya. Petik 2. Baiklah, Mu Yun melangkah keluar saat ini dan berkata dengan gembira, "Tapi kali ini, itu benar-benar membuatku merasa seperti hidup baru." Dengan itu, Mu Yun berjalan ke arah belakang dan perlahan-lahan sampai di pintu masuk Gunung Dewa Api. Di sana, Wen Yuewen masih mengenakan gaun panjang, berdiri seperti peri di bulan. "Terima kasih." Mu Yun memandang Wen Yuewen, melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, Nona Wen. Jangan berterima kasih padaku, aku hanya mengikuti permintaan terakhirmu." Wen Yuewen memandang Mu Yun, melihat dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, dan kemudian berkata, "Apakah kamu yakin kamu tidak mengenakan pakaianmu dulu?" Begitu ucapan ini keluar, Mu Yun tertegun, terbatuk, berbalik, mengenakan kemeja panjang hitam baru, mengatur postur tubuhnya yang benar, menatap Wen Yuewen lagi, dan berkata sambil tersenyum, sedikit berpuas diri. "Yah, bagaimanapun juga, dia adalah seorang pengemudi tua. Dia tidak tersipu dan jantungnya tidak berdebar kencang. Dia adalah keterampilan rumah tangga Mu Yun." Wen Yuewen tidak malu. Apa yang memalukan tentang dia? Dalam gambar Membunuh Surga, Haixuan membalikkan perut naga dan tertawa liar. "Apa lagi yang kamu butuhkan?" Pada saat ini, Wen Yuewen pergi dari sini bersama Mu Yun dan menutup pintu kuil. Istana Bulan Purnama masih tampak seperti pahlawan suci seperti sebelumnya.
Mu Yun berpikir sejenak. Dia mendapatkan banyak senjata semi kekaisaran dan senjata kekaisaran di tempat rahasia istana ke-11 Istana Candi. Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding. Pedang Bingpeng Baki, pedang surgawi Dayuan Hua, dan Jiuding Xuanjian. Ada juga busur Dewa Fuyao, kin kuno yang bebas rasa khawatir, mantel bulu 9 fase, dan bendera angin tetap 9 yang. Barang semi-imperial dan barang imperial ini dapat diberikan kepada 9 wanita Anda, yang sangat cocok untuk mereka. Untuk saat ini, ada kekurangannya. Untuk Ming Yuexin, Jiuyang Xuanding dan Jiuyin Xuanding cocok untuk alkimia Meng Zimo dan Miao Xianyu. Pedang Bingpeng Baki, senjata kekaisaran, lebih cocok untuk Qin Mengyao. Dayan Tianjian lebih cocok untuk kamu Sueki. Dan mendukung busur dewa secara alami cocok untuk Xiao Yuner. Tentu saja, Guqin tanpa rasa khawatir adalah yang terbaik untuk Wang Xinya yang cantik. Mantel bulu 9 fase diwarisi oleh keluarga Tianhu ekor 9. Senjata ajaib ini yang terbaik untuk 9 anak. Bendera Jiuyang Dingfeng cocok untuk batu giok hijau. Hanya hati bulan terang yang tidak cocok. Bagian yang hilang, Mu Yun berkata langsung, tentu saja, instrumen setengah kekaisaran baik-baik saja, tetapi lebih baik menggunakan instrumen kekaisaran. Mendengar ini, Wen Yuewen memandang Mu Yun dengan aneh. Meskipun Anda memiliki 7 tingkat surga, saya pikir pedang ilahi Anda cukup bagi Anda untuk menggunakan 10 tingkat. Anda tidak dapat menggunakan setengah senjata kekaisaran, Anda juga tidak dapat menggunakan senjata kekaisaran. Mendengar ini, Mu Yun berkata, ini untuk istriku. Seperti Kaisar Chang yang lebih tua, aku sangat mencintai istriku. Nona, teman-teman, Mu Yun melanjutkan, istriku Ming Yuexin, yang berasal dari keluarga roh air dari keluarga 5 roh, adalah kepala keluarga roh air. Lebih baik menjadi instrumen kekaisaran garis air, bukan? Bagaimanapun, Wen Yuewen memintanya untuk berbicara, tanpa meminta apapun. Mendengar ini, Wen Yuewen mencerahkan matanya dan berkata, ada satu yang tepat. Dengan itu, Wen Yuewen berangkat, membawa Mu Yun, pergi ke koridor kanan, berjalan berkeliling, dan sampai ke belakang Istana Bulan, di depan loteng. Ini dia. Pada saat ini, Wen Yuewen mengikat tangannya dan mencetak, dan tanda rumit bergema keluar dari pintu loteng. Wen Yuewen membuka pintu dan menginjak waktu. Angin menderu dan keluar dengan semangat yang tajam. Dengan bertiupnya angin, uap air yang lebih padat di luar gerbang menjadi lebih padat. Mu Yun mengikuti Wen Yuewen ke loteng dengan rasa ingin tahu. Begitu memasuki loteng, Anda bisa melihat bahwa tempat ini bukan di loteng, melainkan ruang yang eksotis. Dilihat baik-baik, ada banyak puncak di depan kita, dan di antara puncak-puncak itu, ada 9 puncak, yang paling tinggi dan kuat, bersinar terang. Kesembilan gunung itu tingginya 10.000 kaki, lurus ke langit, dan seluruh tubuhnya tertutup es. Sekilas membuat orang merasa kedinginan. Ini adalah senjata ajaib. Wen Yuewen berkata saat ini, ada 11 murid di bawah tahta Kaisar Chang, dan murid tertua Li Xinyu, yaitu penguasa Istana Bulan, juga merupakan klan Suiling dari klan 5 roh. Ini adalah satu set senjata ajaib yang digunakan oleh Li Xinyu yang lebih tua pada tahun-tahun itu. Sangat cocok untuk orang-orang dari keluarga 5 roh. Ini adalah satu set senjata kekaisaran. Li Xinyu yang lebih tua pada tahun-tahun itu dirusak dan diserahkan ke tetua Qin Yuanzi untuk diperbaiki, dan kemudian ke master untuk dibentuk kembali. Kekuatan roh air berkumpul di dalamnya, tetapi sebelum Tuan menyerahkannya kepada tetua Li Xinyu, sebuah insiden terjadi di Istana Cangdi, dan rangkaian sihir ini tentara tinggal di sini. Dan pada saat itu, Guru Li Xinyu sudah memiliki seperangkat peralatan kekaisaran yang lebih banyak. Mendengar ini, Mu Yun sedikit terkejut. Luar biasa. Dalam perjalanannya, ia mengambil instrumen semi-imperial, instrumen kekaisaran, dan di Istana Cangdi, kecuali pegunungan yang subur, hampir semua orang memiliki instrumen semi-imperial, bahkan instrumen kekaisaran. Layak menjadi istana kaisar. Nah, bagaimana dengan instrumen kekaisaran ini? Mu Yun melihat ke depan dan hanya melihat puncak yang terus-menerus, 9 puncak, tertutup es dingin, tetapi tidak ada yang disebut tentara sihir. Wen Yuewen keluar saat itu, mengulurkan telapak tangannya dan melihat kotak brokat di telapak tangannya. Permukaan kotak brokat penuh dengan vitalitas yang kaya dan memancarkan nafas kehidupan. Begitu Wen Yuewen mengangkat telapak tangannya, kotak brokat itu melayang ke udara dan berubah menjadi 100 kaki,
1000 kaki, dan 10.000 kaki. Akhirnya, ia tidak berhenti sampai 30.000 kaki menutupi langit dan bumi. Kotak brokat itu melayang di udara, mengeluarkan nafas kehidupan yang kuat. Saat ini, 9 puncak tiba-tiba mulai bergetar. Di bawah guncangan bumi dan pegunungan, puncak 9-10 ribu kaki, cahaya membubung ke langit, dan nafas teror langsung meletus. 9 puncak mulai menyusut. Lambat laun, puncak gunung menjulang dari permukaan tanah. Di bawah lapisan es dingin, 9 puncak berkumpul di dalam kotak brokat. 9 puncak itu seperti 9 pedang tajam. Setelah satu otak memasuki kotak brokat tersebut mulai menyusut saat ini. Hingga kotak brokat itu menyusut seukuran telapak tangan dan kembali ke tangan Wen Yuewen. Wen Yuewen menyerahkan kotak brokat itu kepada Muyun saat ini. Ini dia. Pada saat ini, Muyun mengambil kotak brokat dan melihatnya dengan mata tertuju. Saat itu, dia menemukan 9 jarum perak murni seperti salju tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Ini adalah seperangkat peralatan kekaisaran yang digunakan oleh tetua Li Xinyu. Namanya jarum Lis Hui Jiusen. Jarum Lis Hui Jiusen. Satu set 9 jarum ajaib. Wen Yuewen kemudian berkata, rangkaian senjata kekaisaran ini sangat cocok untuk para prajurit klan Suiling. Karena istrimu adalah anggota klan Suiling, selama kekuatannya tidak lebih rendah dari wilayah dominan, gunakan set senjata ini. Jarum ilahi seharusnya meningkatkan efektivitas tempurnya. Muyun mengangguk dan menyimpan kotak brokat itu. Ini semua hadiah untuk 9 wanita. 3 potong peralatan kekaisaran, 6,5 potong. Untuk sesaat, Muyun merasa bahagia di dalam hatinya. Melihat Wen Yuewen, Muyun berkata lagi, juga, beranikah kamu menanyakan formula seni bela diri yang ditinggalkan oleh Kaisar Chang? Ketika Wen Yuewen mendengar ini, dia menatap Muyun dengan aneh dan berkata, ya. Apa itu? Muyun berkata dengan penuh semangat. Aku tidak tahu. Wen Yuewen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chang dan tuanku kuat di tingkat kekaisaran. Tuan Chang memenangkan puncak seni bela diri pada tahun-tahun itu. Tentu saja saya tidak tahu formula inti seni bela diri dari latihannya, dan saya tidak bisa memberikannya padamu. Tempat ini disebut Istana Bulan. Ini hanya tempat tuanku beristirahat. Ini bukan Istana Guxuan, apalagi Istana Changdi. Banyak hal inti yang tidak ada di sini. Hal intinya, mata Muyun berbinar, Istana Changdi, 13 istana. 11 istana lainnya hampir diperiksa bagian dalam dan luarnya. Saat ini, tempat rahasia Istana Guxuan, Istana Tianyao, dan Istana Changdi adalah yang paling penting. Tidak heran, mengetahui hal ini, ada banyak orang kuat di Istana Xingshen, dan orang kuat dari kekuatan besar di surga telah tiba. Itu untuk Istana Changdi terakhir. Wen Yuewen berkata lagi, banyak orang datang kali ini. Seharusnya itu untuk Paviliun Changdi yang terakhir. Paviliun Changdi, yah, itu adalah tempat di mana Tuan Changdi berada. Itu juga merupakan inti dari Istana Changdi. Wen Yuewen mengatakan ini dan meninggalkan aula bersama Muyun. Dia berdiri di bawah koridor dan melambaikan tangannya. Di telapak tangannya, bayangan peta yang ilusi muncul. Jika Anda perhatikan lebih dekat, seluruh peta memiliki medan yang tumpang tindih, gunung dan sungai, serta daratan yang luas. Di peta, total 14 lokasi ditandai. Posisi tengah, 3 karakter besar, berkilauan. Paviliun Changdi. Di sisi kiri dan kanan Istana Changdi terdapat simbol Istana Tianyao dan Istana Guxuan. 11 tempat rahasia istana lainnya tersebar di tenggara dan barat laut ketiga istana tersebut. Selain itu, ada juga beberapa kota dan wilayah yang ditandai. Ini adalah sebaran geografis Istana Changdi secara keseluruhan pada tahun itu. Wen Yuewen berkata lagi, di alam Changlan pada tahun itu, tidak ada seorang pun yang menyebutkan 9 alam surgawi. Yang ada hanyalah wilayah tak berujung dengan berbagai kekuatan, serta keluarga dan sekte yang didirikan dengan gelar utama dewa dan kaisar. Lokasi Istana Changdi adalah inti dari dunia Changlan, dan Paviliun Changdi adalah inti dari intinya. Meskipun sudah puluhan juta tahun yang lalu, era saat ini sangat berbeda dengan zaman dahulu. Namun ketika berbicara tentang Istana Changdi di masa lalu, Muyun masih bisa mendengar sedikit rasa bangga dari nada suara Wen Yuewen. Kaisar Chang, kaisar pertama di zaman kuno. Nama seperti itu tidak sebanding dengan nama ayah saya, yang dulu disebut kaisar manusia. Di era seperti ini,
Ketika banjir dan kelaparan menghilang dan terbuka di zaman dahulu, tidak hanya dibutuhkan bakat, tetapi juga pikiran dan ketekunan untuk menjadi yang terdepan. Apalagi yang kamu butuhkan? Wen Yuewen kemudian berkata, saya hanya bisa memberi Anda apa yang saya bisa. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata, saya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Tunggu sampai saya ingat, Wu Jue, dia memiliki 4 pedang iblis roh Jue, 8 pedang gurun Jue, dan keterampilan jari Hercules. Dikombinasikan dengan 5 gaya dalam Sutra Kaisar Kuning, ini cukup kuat. Senjata pembatas, pedang Dewa Tiankue, cukup kuat. Selain itu, ada Jiuding Xuanjian di tangan. Negara bagian baru saja mencapai tingkat ke-7, dan dia tidak perlu memperbaikinya sekarang. Hal yang paling aman adalah berjuang dengan mantap. Kalau begitu, seseorang akan keluar. Bulan sepertinya sedang mencarimu. Mencari saya, Dong Yun Seng. Pembantu apa yang didapat orang ini kembali? Mu Yun tersenyum dan berkata, lihat siapa itu. Saya baru saja mencapai level ke-7. Saya bisa melatih tangan saya. Wen Yuewen berkata langsung, ada kaisar setengah langkah dan 3/10 tuan yang menyegel surga. Petik 2 petik 2. Mu Yun berkata dengan senyum gemetar, yah, menurutku tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Ayo pergi dulu.